Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah anak kelas besar hari ini. Pasti kalian semua senang ya, karena sudah memasuki libur panjang. Tetapi kayaknya ada yang bersedih ya. Tahu, pasti karena tidak bisa pergi kemana-mana. Sekarang sedang pandemi, jadi harus bersabar di rumah. Tetapi sebenarnya liburan di rumah pun pasti bisa asik. Kita bisa bantu mama papa, beres-beres kamar, beres-beres rumah, membantu membersihkan kendaraan papa. Atau kita bisa mencoba bercocok tanam, menanam bunga, tanaman buah di pot. Atau bisa juga bermain di rumah ya, main game atau bermain bersama dengan saudara, bermain dengan papa mama di rumah. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Jadi tidak perlu sebenarnya kita bersedih selama liburan, tetap harus di rumah. Nah, hari ini kita juga akan bergirang karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Mari kita mulai ibadah kita bangun berdiri, kita akan naikkan pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, sekalipun saat ini di saat pandemi kami harus tetap tinggal di rumah. Tetapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan pemeliharaan kepada kami. Tuhan menganugerahkan sukacita di dalam hidup kami. Dan kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan memimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, kami mau menaikkan pujian, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan.
biarlah Tuhan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, siapa yang tahu burung pipit? Ya, burung pipit adalah burung kecil. Dia tidak pernah menanam. Dia terbang ke sana ke sini. Tetapi Tuhan memeliharanya dengan memberi makan. Siapa yang tahu bunga bakung? Ya, bunga bakung. Bunga yang sangat indah dengan warna-warni yang bermacam-macam. Padahal dia tidak pernah meminta. Tuhan yang mendandani. Nah, kalau begitu, kita yang anak-anaknya pasti juga Tuhan pelihara. Yuk kita nyanyi burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Onya. Kita akan naikkan satu pujian terlebih dahulu, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya
adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Onya. Sekarang saatnya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama kembali membuka Alkitab, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin agar kami bisa fokus dan boleh memahami dengan benar firman yang akan disampaikan, dan kemudian dapat kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, seperti yang kita semua ketahui, air adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, semua membutuhkan air. Kita manusia butuh air untuk minum, untuk mandi, dan banyak hal lagi dalam kehidupan kita sehari-hari pasti membutuhkan yang namanya air. Nah, adik-adik bisa bayangkan ada satu keadaan atau situasi di mana kita sulit untuk menemukan air. Terjadi kekeringan, tidak ada hujan, bahkan setetes embun pun tidak ada. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, dalam cerita yang akan kita baca hari ini, kita akan menemukan situasi yang seperti itu. Terjadi kekeringan, tidak turun hujan untuk waktu yang cukup lama, bahkan tidak ada setetes embun pun. Nah, untuk itu, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Adik-adik di rumah ikut membaca ya, kakak akan membaca dari sini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, dari apa yang sudah kita baca, kita melihat bagaimana Tuhan mengutus Elia untuk menemui Ahab. Ahab adalah raja bangsa Israel pada masa itu. Pesan yang disampaikan Elia kepada Ahab adalah bahwa tidak akan turun hujan bahkan setetes embun pun untuk waktu yang lama di tempat itu. Kenapa adik-adik? Nah, kalau adik-adik baca pada perikop sebelumnya, adik-adik akan menemukan bahwa
Ahab ternyata adalah raja Israel yang tidak berkenan kepada Allah. Ia melakukan kejahatan, ia melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ia menyembah Baal. Nah, oleh karena itu, Tuhan kemudian mengutus Elia untuk mengatakan bahwa bangsa ini akan mengalami kekeringan untuk waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana dengan Elia sebagai nabi, sebagai orang yang berkenan kepada Allah? Apakah dia juga akan mengalami kekeringan, masa-masa sulit dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel? Ternyata seperti yang kita baca bersama tadi, Tuhan memelihara Elia dengan mengarahkannya ke tempat yang masih terdapat air. Nah, dalam bacaan tadi kita lihat bagaimana Tuhan meminta Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit yang terletak di timur sungai Yordan. Nah, di sana masih terdapat air. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga memberikan makanan melalui perantaran burung gagak. Di siang, di pagi, dan petang, Tuhan memberikan roti dan daging kepada Elia. Tuhan Allah tetap memelihara Elia. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari cerita hari ini? Sebagaimana Allah memelihara Elia saat terjadi kekeringan pada masa itu, demikian pula Allah akan memelihara kita. Memelihara kita pada masa-masa sulit, terlebih saat-saat sekarang ini ketika pandemi masih terjadi. Kakak bisa merasakan, adik-adik pun pasti bisa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan terus kehidupan kita. Lewat apa ya bentuknya? Kalau dalam cerita Elia, melalui perantaran burung gagak, ia dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita, lewat orang tua, lewat sanak saudara, kerabat, orang-orang baik di sekitar kita. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa sulit yang kita alami. Dalam masa bencana, pandemi, atau kesulitan apapun yang kita alami. Nah, selain itu, yang bisa kita pelajari juga adalah sebagai wujud syukur kita akan pemeliharaan Tuhan, apa yang kita punya saat ini, maka sebaiknya kita menggunakan entah itu air yang kita bisa dapatkan dengan mudah, berkat makanan, apapun yang kita miliki saat ini, kita gunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jangan mentang-mentang tidak kesulitan air, kemudian airnya digunakan secara berlebihan hingga akhirnya terjadi pemborosan. Nah, sebagai wujud syukur, harusnya kita menggunakannya secara bertanggung jawab, sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan. Nah, jika memungkinkan, bahkan kita harus berbagi pada orang-orang lain yang membutuhkan. Jadi, ada dua hal utama yang kita pelajari dari cerita hari ini. Yang pertama adalah bahwa dalam kondisi apapun, terlebih saat mengalami kesulitan, mungkin karena bencana, pandemi, atau kesulitan apapun, Tuhan selalu menyertai dan memelihara kita. Yang kedua, sebagai bentuk syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, maka kita seharusnya menggunakan apa yang kita dapatkan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Tidak berlebihan, tetapi sesuai dengan yang kita butuhkan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami baca dan kami pelajari hari ini. Kami kembali Engkau ingatkan bahwa penyertaan-Mu senantiasa setia dalam kehidupan kami, terlebih saat kami menghadapi masa-masa sulit, bencana, pandemi, bahkan kesulitan apapun itu. Karena sebagaimana Engkau menyertai Elia di masa sulit karena kekeringan,
Engkau pun akan menyertai kami juga. Kami mohon kiranya Engkau mampukan kami untuk mensyukuri segala bentuk penyertaan-Mu dengan menggunakan apapun yang kami punya, yang kami dapatkan dari Engkau secara bertanggung jawab, secara bijaksana, sesuai dengan kebutuhan kami. Dan jika memungkinkan untuk boleh kami berbagi dengan orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini, kiranya boleh menjadi pedoman bagi kami berperilaku hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya untuk ayat super. Ayat super kita hari ini diambil dari Yesaya 25 ayat 4a. Mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Yesaya 25 ayat 4a. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebagaimana firman hari ini, ayat super yang akan kita hafalkan kali ini juga berhubungan dengan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam saat-saat sulit ketika kita mengalami kesulitan. Itu pula yang dinyatakan dalam ayat super kita hari ini. Yuk kita hafalkan bersama-sama. Kakak beri waktu 10 hitungan untuk adik-adik menghafalkan. Mari kita mulai. Sudah? Yuk kita hafalkan bersama tanpa melihat Alkitab. Yesaya 25 ayat 4a. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Semuanya bisa ya? Oke, sip. Nah, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah menghafal ayat super kita. Sekarang kita akan memasuki minggu yang baru. Nah, kita akan tetap bersukacita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, nyatakan selalu bahwa di dalam bencana sekalipun tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita minta Tuhan untuk menunjukkan jalannya, untuk menunjukkan kebenarannya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Show Me Your Ways. Kita akan nyanyikan dengan penuh semangat, ya. Step by step, my hope is you, Lord.
in you, Lord. I trust in you. Day by day, step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. You know I do. I trust in you. Yeah. I trust in you. I trust in you, my Lord. I trust in you. Kita akan menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh bersuka cita, menaikkan pujian mendengar firman Tuhan di dalam ibadah hari ini. Dan kami bersyukur, kami dikuatkan bahwa ada pengharapan di dalam bencana. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.